أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت ورأيت الناس يدخلون يدخلون في في دين دين الله الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره واستغفره إنه كان توابا إنه كان كان توابا. توابا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العلي العظيم. العظيم. اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وبارك وبارك يا على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله 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 الأطهار. الأطهار اللهم اللهم صل صل على اللهم على صل على محمد 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 وآل وعلى وآل محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعجل وآل فرجه. محمد wajib. Saya kembalikan Ustaz, tafadhal. Syukran. Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, kita haturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazina Ustadz Wahyudin Wahid yang telah memandu kita, membimbing kita, memperdengarkan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensifatkan beliau dengan kitab suci Al-Qur'an, karena siapa saja yang membacakan kepada kita Al-Qur'an telah mewakili Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal-hal suci itu kepada kita semuanya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran, semoga Al-Quran ini menjadi syifa dalam kehidupan lahir dan batin Bapak Ibu semuanya, dalam kehidupan rumah tangganya, dan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Kita sekarang masuki surat baru lagi, yaitu surat 110 atau surat An-Nasr, surat Izaja. Ini adalah surat terakhir. Kita setelah ini tinggal mendapatkan surat 111 sampai 114. Jadi surat 111 itu adalah Tabat Yada Abi Lahabin. Kemudian yang kedua surat berikutnya surat Qul Huwallah, surat At-Tauhid atau surat Al-Ikhlas. Kemudian surat Qul A'udzu Birabbil Falaq, surat Al-Falaq, dan terakhir adalah surat Qul A'udzu Birabbin Nas atau surat An-Nas. Jadi kita tinggal 4 kali pertemuan lagi, 5 kali dengan sekarang. Jadi insya Allah kita akan selesai pada hari 2 Senin berikutnya. Ini adalah kita bikinkan ilustrasi pandemik, baru kemudian bola dunia, karena nanti An-Nasr ini adalah pertolongan dari Allah, dan pertolongan terbesar adalah ketika bumi ini dipenuhi dengan keadilan. Bumi ini telah dibersihkan dari pandemi berpikir yang salah, pandemi perbuatan yang salah, pandemi ketidakadilan, pandemi kezaliman.
kalau pandemi COVID-19 saja kemarin membuat seluruh dunia kelabakan, bahkan shutdown hampir seluruh manusia, mereka semuanya harus tinggal di rumahnya masing-masing, apatah lagi harusnya kalau berkaitan dengan ketidakadilan dan kezoliman. Dan ini yang terjadi sekarang di seluruh permukaan bumi kita ini. Oleh sebab itulah, maka kemudian Allah sudah menjelaskan bahwa tujuan penciptaan ini adalah supaya kita mengabdi kepadanya, dan peribadatan kepadanya yang paling besar adalah ketika tegaknya seluruh hukum-hukum Allah di muka bumi ini sebelum alam semesta ini sampai pada ajalnya. Surat ini adalah surat yang ke-110, An-Nasr. Jadi dalam bahasa Arab itu sinnya sebetulnya adalah ini pakai hak, tetapi saya lihat di dalam terjemahan Kementerian Agama kita di Indonesia itu pakai S saja. Jadi kita sesuaikan dengan itu. Jadi harusnya kan pakai shadnya, bukan pakai sin. Jadi An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Kata-kata Nasrullah, ingat kata-kata Nasrullah, pertolongan Allah. Ansar. Ansar itu adalah golongan yang menolong Nabi di Madinah. Namanya Ansar. Yang datang dari Mekah namanya muhajirin. Jadi Ansar ada muhajirin. Jadi artinya pertolongan, tapi bukan pertolongan sembarangan. Makanya di dalam bahasa Inggris yang bagus ini ada kata-kata divine support. Jadi dukungan ilahiyah, pertolongan ilahiyah. Jadi bukan hanya sekedar pertolongan seperti kita butuh uang pergi ke bank misalnya, bukan seperti itu. Tapi ada kata-kata divine-nya di sini. Kemudian ini adalah turun di Madinah. Jadi ini surat turun di Madinah. Jadi seperti dikatakan Ustadz Wahidin kemarin bahwa ada juga surat-surat pendek kita yang turun di Madinah, dan kita sudah temukan beberapa. Di antaranya surat An-Nasr ini adalah turun di Madinah. Maka disebutlah dengan surat Madaniyah, jumlah ayatnya ada 3. Jadi kita sekarang berjumpa dengan surat yang ketiga yang 3 ayatnya. Surat pertama adalah surat Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusr, 3 ayatnya. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Kautsar. Inna atainakal kautsar, itu 3 ayatnya juga. Kemudian surat An-Nasr ini adalah juga 3 ayatnya. Dan kita sampaikan bahwa surat paling pendek adalah 3 ayatnya. Artinya 3 kalau ditambah basmalah bismillah menjadi 4. Jadi 4 paling pendek. Kalau kita tambahkan bismillah di dalamnya, karena sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa basmalah atau bismillah itu adalah sebetulnya bagian daripada surat. Makanya di dalam surat 9 At-Taubah tidak ada bismillahnya. Kenapa? Karena bismillah di situ tidak merupakan bagian daripada surat. Kita mengikuti pembahasan ayat-ayat ini. Ayat ini nanti kita tutup dengan 3 buah hadis berkenaan dengan akhir zaman. Jadi lihat ilustrasi kita, ini adalah kartun yang menjelaskan bahwa otak ini, pikiran kita perlu diperbaiki. Jadi jemaah sekalian, Allah tidak akan menolong kita kalau kita tidak menolong Allah. Nanti kita kutipkan ayatnya di dalam surat Muhammad, in tansurullaha yansurukum. Allah, kalau kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Nah, bagaimana cara menolong Allah? Allah kan tidak butuh sesuatu. Allah itu datang kepada kita agar kita mensucikan kembali hati kita, fitrah kita, jiwa kita. Kita simbolkan di sini dengan otak kita. Otak ini kan kita simbolkan dengan jiwa kita, karena namanya jiwa kan tidak bisa kita lihat di otak. Nah, pikiran, mindset, ya, paradigma, paradigm. Jadi kalau mindset kita salah, ya salah. Kalau paradigma kita salah, ya salah. Maka yang harus diperbaiki supaya kembali menjadi benar adalah pikiran kita. Maka Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita kalau kita juga menolong diri kita sendiri. Banyak ayat dalam Al-Quran tadi, intansurullah yansurukum. Ada lagi ayat mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak mungkin Allah merubah satu kaum, itu satu umat, satu masa, umat yang hidup pada suatu masa, kalau bukan individu-individu, nafs-nafs itu memperbaiki, merubah dirinya sendiri. Jadi kita harus memperbaiki mindset kita, dan Al-Quran datang memperbaiki mindset kita, membersihkannya.
barulah nanti datang al-fath. Makanya nanti kita lihat al-fath yang kita bicarakan nanti di dalam ayat ini adalah mempunyai makna lahir dan batin. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullah. Jadi iza ini adalah syarat. Apabila, jika, bila mana. Jadi iza ja'a nasrullah. Bila mana datang pertolongan Allah. Jadi iza ja'a nasrullahi. Apabila datang. Apabila telah datang. Jadi ja'a di sini menggunakan fi'il madhi karena iza. Apabila telah datang nasru. Nasrun itu adalah pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ada dua sini, wawnya di sini adalah ataf terhadap nasr. Jadi apabila datang nasr dan fathu, begitu. Idza jaa an-nasru wal fathu. Jadi kalau kita Allahnya kita tutup, maka ini kembali menjadi pakai alif lam ma'rifah. Seperti mana dengan ini? Ya, iza jaa an-nasru wal fathu. Apabila datang pertolongan dan kemenangan atau pembukaan. Jadi kita katakan di sini ada alif lam ma'rifah, menunjukkan sesuatu yang jelas. An-nasr yang dimaksud di sini adalah pertolongan yang jelas, bukan pertolongan yang acak atau yang setiap saat kita pikirkan. Karena itu namanya banyak, tidak jelas. Ya, kalau ini adalah an-nasr, alif lamnya hilang karena dia menjadi mudhaf terhadaf Allah. Mudhaf ilaih. Dia dalam kaidah bahasa Arab kalau sudah menjadi mudhaf tidak boleh pakai alif lam ma'rifah lagi. Tapi aslinya di sini pakai alif lam ma'rifah. Ya. Nasrullah menjadi an-nasru kalau Allahnya kita tutup. Jadi iza jaa nasrullahi wal fath. Kalau ini kita hilangkan, kita tambahkan Allah di sini bisa juga iza jaa nasrullahi wa fathullah. Ya. Bisa kita ulangi lagi di sini. Iza jaa nasrullahi wa fathullahi. Ya. Atau iza jaa nasrun wa fathullah. Nasru wa fathullah. Jadi apabila datang pertolongan dan kemenangan. Dari mana? Dari Allah. Jadi ingat, pertolongan yang dibicarakan di sini, kemenangan yang dimaksud di sini adalah dari Allah. Dan inilah yang dimaksud Allah, in tansurullaha yansurukum. Kapan pertolongan Allah datang? Kalau kita juga menolong Allah. Jadi kita harus menolong dia, baru Allah menolong kita. Bagaimana caranya nanti menolong kita? Simsalabim tidak pernah terjadi di dalam sejarah agama-agama samawi. Tidak pernah terjadi di dalam kitab suci samawi. Setiap pertolongan Allah itu pasti disertai dengan manusia suci, nabi, rasul. Pertolongan Allah kepada kaumnya Nabi Nuh yang hidup di dalam kezaliman oleh kelompok-kelompok yang zalim dengan adanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Pertolongan Allah kepada orang-orang yang takut, yang khawatir dengan kejadian pada zaman Nabi Lut, dengan penyakit kerusakan moral, maka pertolongan itu datang setelah Nabi Lut ada di sana. Begitulah juga semuanya, selalu ada Nabi. Pertolongan Allah kepada Bani Israel yang tertindas, yang terzolimi di Mesir. Apakah ujuk-ujuk ataukah dengan serta-merta tiba-tiba saja pertolongan itu datang, entah dari mana? Tidak seperti itu. Pertolongan Allah kepada Bani Israel melalui datangnya Nabi Musa. Nah pertanyaan, kalau pertolongan Allah juga nanti akan datang di masa terakhir ini, di akhir zaman, lalu apakah ujuk-ujuk ataukah serta-merta saja seperti itu? Jawabannya tentu harus mengikuti hukum sebelumnya, karena itu adalah hukum Allah, sunnatullah. Selalu harus ada manusia suci yang datang, harus ada insan kamil yang melaluinya Allah menolong kita. Melalui Nabi Musa, Allah menolong Bani Israel. Melalui Nabi Lut, Allah menolong kaum Sodom dan Gomora yang masih mau hidup bersih. Melalui Nabi Nuh, Allah menolong kaumnya yang masih mau hidup dengan agama tauhid. Begitulah juga dengan umat-umat yang lain. Selalu ada Nabi yang diutus untuk kemudian Allah berikan pertolongan kepada kaum itu melalui Nabi dan Rasul tersebut. Nah, dengan demikian ketika penyebutan Allah di sini tentu tidak dengan serta-merta, tidak kayak simsalabim begitu saja, tapi melalui kedatangan manusia suci.
Jadi iza jaa nasrullah. Jadi ada yang disebutkan di sini itu nasrun dan fathun. Jadi kita bahas di sini. Yang pertama adalah an-nasru tadi, kemudian yang kedua adalah al-fathu. Ya. Jadi yang pertama adalah an-nasru, tadi kita katakan ini pakai alif lam ma'rifah. Kemudian al-fathu, jadi pertolongan yang jelas, dan al-fathu dan kemenangan yang jelas. Ya. Jadi iza jaa nasrullah wal fath. Mari kita lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan pertolongan ini. Kita lihat di sini misalnya. Ya ini. Ini surat Al-Baqarah. Kita bicara Nasr dulu, sesuai dengan urutannya. Nasrun baru Fathun. An-Nasru baru Al-Fathu. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira an tadkhulul jannah, kalian masuk surga begitu saja? Artinya kalian langsung masuk surga. Tadakhul itu kalian masuk al-jannah kepada surga. Walamma sebelum ataukah padahal belum ya'tikum datang kepada kalian masalul ladzina khalau min qablikum. Datang apa? Datang cobaan. Datang petaka-petaka yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang tidak adil tadinya. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Seperti mana umat-umat yang telah berlalu sebelum kalian. Jadi harus sama urutannya. Jadi masal seperti ya alladzina, kita sebutkan orang-orang di sini dengan kaum-kaum, orang-orang khalau yang telah berlalu min qablikum sebelum kalian. Jadi artinya tidak mungkin pertolongan datang begitu saja sebelum ada masalah yang besar lalu kemudian ada yang datang. Seperti mana masalah yang besar terjadi pada Bani Israel, lalu kemudian datanglah Allah melalui Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka kemudian selamatlah Bani Israel. Seperti itu. Jadi, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa. Apa yang datang kepada mereka tadi yang dibicarakan massatumul ba'sa. Ini. Mereka ditimpa oleh malapetaka. Masathum, mereka ditimpa oleh al-ba'sa, malapetaka. Wad-dharra, dan kesengsaraan. Dharra ini dari kata mudarat. Jadi menimbulkan mudarat. Al-ba'sa wad-dharra. Wazulzilu, sampai mereka terguncang semuanya. Jadi inilah yang kita sebut tadi dengan kezaliman. Di dalam hadis nanti disebutkan, ya sebagaimana mereka mengisi dunia sebelumnya dengan kezaliman. Jadi kezaliman inilah yang menimbulkan al-ba'sa'u wad-dharra. Seperti yang terjadi pada Bani Israel. Wazulzilu, dan mereka guncang pada saat itu. Hatta sampai yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah. Sampai Rasul pun berkata, Rasul pun dan orang-orang beriman bersamanya. Ingat, selalu ada Rasul di sini. Ar-Rasul dan orang-orang beriman bersama. Jadi selalu dua tadi kita sebutkan. Ada orang beriman bersamanya seperti kaumnya Nabi Nuh yang beriman bersamanya, kaumnya Nabi Hud yang beriman bersamanya, kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud dan beriman bersamanya. Begitulah seterusnya, selalu ada walladzina amanu ma'hum. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Artinya apa? Begitu dalamnya cobaan, penderitaan dan kesengsaraan ini sampai banyak yang tidak tahan lagi. Banyak yang tidak kuat. Sampai Allah menghiburnya dengan kata-kata, mata nasrullah. Ya Allah, kapan pertolonganmu datang? Mata nasrullah. Artinya apa? Semua kita, Rasul mengajarkan kepada kita bahwa ciri orang yang ingin selamat adalah menjadi penanti. Apa penanti? Pertolongan Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak menanti, berarti tidak berpikir kapan datangnya pertolongan Allah. Jadi kalau kita meminta datangnya pertolongan Allah, kita menjadi penanti. Seperti kalau misalnya kita tenggelam di laut, kita mengapung-ngapung, lalu kemudian tunggu di sana. Tentu pertolongannya kapal lewat, pesawat lewat begitu saja, nggak lihat kita. Kita berkata, ya Allah, kapan datangnya pertolongan kamu? Jadi selalu menimbulkan kerinduan, keinginan untuk datangnya segera pertolongan. Ada kapal laut besar lewat, tidak melihat kita. Ya Allah, kapan datangnya pertolongan Allah? Begitulah. Jadi semakin orang
terapung-apung di lautan, semakin berharap secepatnya datang pertolongan Allah, sehingga apa yang mengisi jiwanya yaitu doa dan doa, harapan dan harapan, kerinduan dan kerinduan akan datangnya pertolongan Allah tersebut. Ini sama tadi Nasrullah tadi ini. Ya. Pasti pakai alif lam ma'rifah juga di sini. An-Nasru di sini. Ya. Itu karena dia mudhaf-mudhafun ilaih sama tadi. Jadi iza ja'a nasrullah sama tadi. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ya, kapan apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi mereka berkata-mata, jadi salah satu tanda orang yang merindukan pertolongan Allah dalam hidupnya karena menganggap tidak bisa menolong dirinya sendiri kecuali pertolongan dari Allah, tidak bisa memberikan kemenangan pada dirinya sendiri kecuali kemenangan dari Allah, tidak bisa membuka rahasia-rahasia kecuali kalau Allah membukanya, maka salah satu ciri orang seperti itu adalah kerinduan. Wujud kerinduan itulah yang selalu membuat dia membaca munajat, doa-doa. Seperti misalnya doa ahad, misalnya doa penantian. Ya. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah menjanjikan tadi di sana, izaja, karena apabila datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan, maka wara'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi mata nasrullah, Allah menjawab, ala ingatlah, catatlah. Siapa yang harus mencatat ini? Pada zaman Nabi bukan kita, karena Al-Quran sekarang untuk kita. Kita yang disuruh bagi mereka apa? Bagi mereka yang merindu kepada pertolongan Allah, yang merindukan datangnya pertolongan akhir zaman. Catatlah, ingatlah, inna nasrallahi, sesungguhnya nasrullah ini, inna nasrallahi qaribun, dekat. Jadi artinya apa? Dekat, kita saja yang merasa jauh. Kenapa? Karena rindu. Setiap orang merindu pasti merasa lama. Salah satu tanda orang merindu itu merasa lama. Tapi kalau tidak ada rasa lama pada dirinya, maka dia tidak merindu, dia tidak menanti. Orang menanti itu, ingat Bapak sekalian, secara psikologi, orang yang menanti itu pasti rasa lama. Setengah jam saya terlambat, orang lama rasanya kalau itu menunggu. Nah, makanya Mas Keser bahagia, kenapa Allah mengatakan qarib? Ini menjelaskan sebelumnya bahwa orang menunggu pertolongan Allah itu merasa lama. Sampai muncul kata-kata mata nasrullah, sehingga Allah menjelaskan bahwa ala catatlah, inna nasrallahi qarib. Sungguhnya pertolongan itu dekat. Jadi ini dekat. Jadi pertolongan apa Allah yang paling dekat? Nanti kita lihat Al-Fath. Al-Fath nanti ada 3 macam kalau kita lihat. Ada Fathun Qarib, ada Fathun Mubin, dan ada Al-Fathu saja. Ya. Mutlak Al-Fath. Nah, dan itu berkaitan juga dengan batin kita. Ya. Jadi batin kita ini, kita tidak bisa membuat batin kita itu mukasyafah, tersingkap. Kita tidak bisa membuat hati kita itu bersih kalau tidak melibatkan Allah. Dan kalau tidak melibatkan juga manusia suci, makanya selalu kita berwasilah. Ini sama persis. Jadi ini kehidupan alam zahir dan alam batin sama. Ya, pertama harus melibatkan Allah melalui manusia sucinya tadinya. Yang disebut tadi sini dengan Ar-Rasul. Jadi selalu harus kita Ar-Rasul. Jadi hakikatnya Allah, tetapi Ar-Rasul, jadi Nasrullah di sini melalui Ar-Rasul. Jadi Nasrullah tadi yang kita sebut di sini adalah Ar-Rasul. Ya. Jadi Nasrullah yang kita bicarakan di sini adalah melalui Ar-Rasul. Ala, camkanlah, inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Dan kita lihat lagi ini surat Muhammad yang kita sudah sebutkan. Ya. Ayat 7, surat 47 ayat 7. Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus salihat. Dan orang-orang beriman dan beramal saleh, wa amanu, dan beriman, bima nuzzila ala Muhammadin. Jadi ingat ya sekalian, iman dan amal saleh di situ ditekankan, dispesifikasi, dispesify khusus untuk apa? Al-Quran. Karena kata-kata bima nuzzila ala Muhammadin tentu Al-Quran. Jadi wa amanu, dan mereka beriman, bima, kepada apa-apa. Maknanya di sini apa-apa nuzzila yang diturunkan ala Muhammadin, kepada Muhammad, wahwal haqqu, karena itu adalah kebenaran. Jadi yang kebenaran itu Al-Quran ini, Pak Bu sekalian, dan pasangannya. Karena diturunkan kepada Muhammad itu adalah Al-Quran dan pasangannya. Itulah yang disampaikan ketika turun ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Jadi wahwal haqqu min rabbik. Karena Al-Quran itu adalah al-haq, kebenaran, min rabbihim, dari Tuhan mereka.
Jadi inilah menunjukkan bahwa salah satu tanda penanti adalah strik kepada Al-Quran. Salah satu tanda perindu adalah merindukan pertolongan Allah melalui Al-Quran, melalui mengakrabi kitab suci Al-Quran. Wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Baru kemudian kita loncat ke ayat 7 ya, jalan loncat ke ayat 7 ya. Allah berfirman di ayat 7, ini surat Muhammad ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi tadi kita lihat orang beriman di atas. Jadi orang beriman dan beramal saleh. Nah, sekarang baru kita masuk ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in tansurullah. Jadi orang sudah beriman baru kemudian disuruh menolong Allah, in tansurullah. Nah, pertanyaan bagaimana cara menolong Allah? Yaitu tadi dengan menyebarkan tadi bima nazzala ala Muhammadin, kan begitu Bapak sekalian. Jadi kembali tadi ke atas ini ya. Bima nazzala ini ya. Kembali kepada tadi bima nazzala ala Muhammadin ini. Bima nuzzila bukan nazzala. Bima nuzzila ala Muhammadin. Jadi bima nuzzila ala Muhammadin. Kenapa yang bima nuzzila? Karena itulah kebenaran. Selain daripada itu mengandung keraguan, hadis-hadis itu bagus. Tetapi ingat, hadis-hadis itu bagi orang awam itu bisa sangat berbahaya. Kenapa? Karena tidak sedikit di antaranya yang kualifikasinya dipertanyakan. Ada lagi yang mungkin benar, sah, tetapi kesahihannya mungkin dipertanyakan. Tingkatan-tingkatannya ada. Ada mutawatir, ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada bahkan maudhu dan sebagainya. Jadi bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Inilah yang disebut dengan intan surullah yang suruhkum tadi di sini ya. Inilah yang dimaksud di sini ya. Mana tadi? Ayat 7 ya. Ini. Inilah ya ayyuhalladzina amanu intan surullah. Jika kalian menolong Allah, caranya apa tadi? Yaitu menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada Muhammad bin Abdullah. Jika kalian menolong Allah, yansurkum. Bagaimana cara menolong Allah? Pertama, menolong diri kita sendiri. Yaitu dengan apa? Dengan coba memakrifati Allah melalui kitab suci Al-Quran. Dengan cara seperti itu, kita akan makrifat kepada Allah dengan benar. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Karena kita sering sampaikan bahwa di sini kita membicarakan Al-Quran itu adalah untuk diri kita masing-masing. Karena dalam teori Al-Quran, kalau diri kita itu terang, otomatis mengeluarkan cahaya. Kalau dari kita menyala, mengeluarkan terang, cahaya. Menyebabkan di sekitar kita itu menjadi terterangi. Tanpa kita sengaja menerangi, itu yang namanya pelita tidak sengaja menerangi. Yang penting dia menyala, pasti otomatis menerangi di sekitarnya. Nah, jadi kata-kata intan surullah, bagaimana cara kita mempelajari Al-Quran dulu? Setelah kita mempelajari Al-Quran, tujuannya apa? Untuk ma'rifat kepada Allah melalui isinya, melalui pelajaran yang ada di dalamnya. Nah, kalau itu terjadi, maka yansurukum, maka Allah akan menolong kalian. Ingat tadi, mata nasrullah, kapan? Kan tadi bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ini Allah mengatakan, tadi pertolongan Allah itu dekat. Kenapa dekat? Kan di dalam diri kita. Ingat tadi itu. Ya, ayat sebelumnya tadi. Ya, sampai Rasul dan orang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kenapa qarib? Karena ada pada diri kita. Maka caranya adalah intan surullaha yansurukum. Jadi kalau Allah ingin menolong kalian, caranya apa? Kalian harus menolong Allah dulu. Menolong Allah di mana? Di dalam diri kita. Menghadirkan Allah pada diri kita. Karena aslinya, originalnya memang ada dia di sana. Maka kalau kalian menolong Allah dalam pengertian menghadirkan Allah pada diri kalian dengan mensucikannya, maka Allah akan juga membantu kalian mensucikannya dan menghadirkan dirinya di sana, sehingga apa yang terjadi? Wa tsabbit aqdamakum. Maka kuatlah hati kalian. Kata-kata sabbit aqdama ini kan selalu hati. Di dalam Al-Quran banyak doa seperti ini. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Selalu diri kita dulu. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Itu wa tsabbit aqdamana. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Selalu di sini dulu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi selalu
Wasabit, apa itu akdam di sini? Kaki-kaki maksudnya adalah jiwa kita, pijakan jiwa kita. Jadi kita harus memperbaiki pijakan jiwa kita dulu. Surat Ali Imran ayat 160. In yansurukumullah, kenapa pertolongan Allah yang kita tunggu? Kenapa Nasrullah? Karena dikatakan in yansurukumullah, kalau Allah yang menolong kalian, fala ghaliba lakum. Tidak ada yang mengalahkan kalian. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau Allah terlibat, tidak ada lagi super power, tidak ada lagi Superman, tidak ada lagi kekuatan-kekuatan ini dan itu. Di mata Allah semuanya kecil. Pada zamannya Nabi Musa, yang namanya kerajaan Mesir itu adalah super power. Yang namanya Fir'aun itu adalah Superman. Tetapi di mata Allah tidak ada apa-apanya. Super power itu kemudian runtuh, Superman itu kemudian tenggelam ke dalam lautan dalam keadaan tidak berdaya. Jadi Allah mengatakan, in yansurukumullah, jika Allah yang sudah menolong kalian, maka fala ghaliba lakum, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Dengan demikian kita harus menolong Allah. Menolong Allah dengan cara apa tadi? Dengan cara menghadirkan Dia dalam diri kita, melalui ma'rifat kita kepadanya di dalam kitab suci, dalam tuntunan Al-Quran. Nah, begitu kita belajar tuntunan Al-Quran, Allah menyuruh kita terlibat dalam semua hal, terutama pengetahuan. Ya, kita harus tahu. Jadi bukan menunggu pertolongan Allah lantas pasif, tidak begitu Al-Quran. Kita harus aktif. Kita harus belajar. Kita harus membuat kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan militer dan sebagainya. Itu caranya Allah menolong kita. Tidak bisa hanya dengan pasif saja, justru berharap ada nanti Imam Mahdi, Imam Zaman menolong dianya. Enggak, dia tidak menolong kita kalau kita tidak menolongnya. Kalau asumsinya mereka Imam Zaman menolong kita, datang menolong kita karena kita tertindas, ya harusnya dari dulu tidak terangkat, tidak digoibkan. Kenapa? Ya karena dulu kan kezaliman juga terjadi. Nah, jadi kenapa lalu diangkat? Karena manusia tidak siap. Berarti dengan demikian kita yang harus siap. Bagaimana persiapannya? Yaitu menolong Allah melalui diri kita dengan panduan kitab suci Al-Quran. Makanya beliau adalah merupakan pasangan Al-Quran. Jadi in yansurukumullah fala ghaliba lakum. Ini adalah proposisi yang paling tepat. Jika Allah sudah menolong kalian, maka tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kalian. Ini harus kita camkan baik-baik. Dia telah dikatakan, kalau kamu beriman, maka kamu adalah yang paling tinggi. Wala tahinu, ini surat Ali Imran juga. Ya, ini 169. Ali Imrannya 139, jadi 30 ayat ke bawah, 20 ayat ke bawah, 21. Dia 139. Allah berfirman, wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersedih, jangan kamu cemas, jangan kamu khawatir. Kenapa? Antumul a'launa, kamu yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Jadi in yansurukumullah fala ghaliba lakum. Wa in yahzulukum, tapi sebaliknya, kalau Allah membiarkan kalian, maksudnya menerlantarkan, tidak menolong kita, yahzulukum, membiarkan kita di dalam kehinaan, faman dzalladzi yansurukum, siapa lagi yang bisa menolong kalian mimba di selain daripada Dia. Jadi kesimpulannya tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, dan pertolongan Allah kita harus undang. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi kata bertawakal itu adalah berusaha mengundang pertolongan Allah. Tawakal itu bukan diam saja. Jadi kalau kita lihat konteks ayatnya nih, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah bertawakalnya orang mukmin. Surat Al-Anfal, ya. Ayatnya 10. Allah berfirman, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Ya, ini adalah berkaitan dengan pertolongan Allah sebelumnya nih di atas, ya. Yaitu malaikat-malaikat ini. 1000 malaikat, bi alfin minal malaikat. Ini adalah pertolongan Allah di dalam peperangan sebanyak 1000 malaikat ini. Istastaghitsuna rabbakum, ketika kalian mau pertolongan kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, maka Allah memenuhi permintaan kalian, yaitu anni, sungguhnya aku, kata Tuhan, mumiddukum,
memberikan bantuan kepada kalian bi alfin minal malaikah, dengan 1.000 malaikat murdifin. Ini di apa namanya, di Badar. Murdifin, ya, berduyun-duyun. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Allah tidak menjadikan pertolongan itu kecuali apa? Busyra, mendatangkan rasa gembira, rasa bahagia. Walitatma'inna, dan menciptakan mutma'inna, itsmi'nan, bihi, dengan pertolongan qulubukum, kalbu kalian. Waman nasru, dan tidak ada pertolongan itu illa kecuali min indillah. Jadi camkan ini. Waman nasru illa min indillah. Jadi kalau kita berharap kita bisa, enggak, kita akan keliru. Kalau kita merasa kita lah yang menolong diri kita, enggak bisa. Bapak Ibu sekalian, pertolongan selalu dari Allah. Manusia itu lemah. Manusia itu lemah sekali. Negara sekuat Amerika sekarang menghadapi banyak sekali problem. Banknya bermasalah, tingkat kemiskinannya meningkat, tingkat homeless-nya meningkat sekali, orang terkontaminasi narkoba banyak sekali, dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi waman nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah SWT. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah itu adalah aziz, maha perkasa, hakim lagi maha bijaksana. Jadi pertolongan hanya dari Allah, kata ayat ini. Surat As-Saff. Nah, ini surat As-Saff. Ini kita mulai masuk Al-Fat, hubungan antara An-Nasr dan Al-Fat. Tadi kan kata-katanya iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang An-Nasr dan Al-Fat, pertolongan dan kemenangan. Nah, sini Allah bertanya dulu, ayat surat 61 ayat 10. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijaratin. Inginkah, hal ini apakah? Ingin, adullukum, saya menunjukkan. Adul itu dari kata dalil, menunjukkan. Inginkah saya tunjukkan, arahkan kepada kalian ala tijaratin, kepada suatu perniagaan, tunjikum, yang akan tunjikun, menyelamatkan kalian, min adzabin alim, dari azab yang pedih. Di mana? Dunia dan akhirat. Yaitu, Allah menjawabnya sendiri, satu, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa rasulih, dan rasulnya. Karena selalu ada rasulnya di sini. Ya. Tiga, waktu jahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguh. Jadi harus bersungguh-sungguh. Tujahiduna ini bersungguh-sungguh. Percaya ya kepada Allah dan rasulnya, bersungguh-sungguh. Fokus. Yang kedua, mau berkorban. Bi amwalikum anfusikum. Banyak orang yang bersungguh-sungguh tapi tidak mau mengorbankan apa yang dimilikinya. Tidak mau mengorbankan waktunya, tidak mau mengorbankan hartanya, apalagi. Kata anfus di sini include di dalamnya waktu kita. Jadi kata-katanya dua, bi amwalikum anfusikum. Jadi artinya apa? Kita semuanya harus menjadi kita semuanya harus menjadi pencari harta untuk kita korbankan fisabilillah, di jalan Allah. Kita harus menjaga kesehatan kita agar kita bisa mengorbankannya fisabilillah. Bi amwalikum wa anfusikum. Ingat jelas, sebagai ibaratnya kondisinya sekarang seperti Karbala. Kalau kita datang ke Karbala, harus bisa membawa air untuk memberi minum kepada mereka yang telah diblokade di sana, yang telah diembargo di sana. Bukan justru kita datang meminta air mereka, salah, keliru. Kita datang ke Karbala justru membawa air dan makanan, karena mereka telah diembargo, mereka telah diblokade. Kita justru membantu mereka, bukan memeloroti mereka, bukan memporoti mereka. Ingat, bukan memporoti mereka. Apa? Mudah-mudahan di depan kita di Singapura, Malaysia tahu. Memporoti itu artinya membuat mereka harus justru berkorban untuk kita. Justru kita berkorban untuk mereka. Bi amwalikum. Dan kita harus sehat. Kalau sehat, gimana datang ke Karbala berperang kalau sakit? Jadi harus ini. Anfus di sini include di dalamnya sehat. Karena kalau kita tidak sehat, gimana? Masa berperang dalam keadaan sakit-sakitan? Ya. Jadi, waktu jahiduna fisabilillah bi amwalikum anfusikum. Jadi kita semuanya, walaupun kita percaya pertolongan Allah itu datang, tapi kita yang harus memulai dengan diri kita sendiri. Bi amwalikum wa anfusikum. Ini. Baru kemudian, dzalikum khairul lakum. Itulah yang terbaik-baik kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Kalau kalian melakukan itu, pertama, secara rohani, yaghfir lakum dzunubakum. Gugurlah dosa-dosa kalian. Terjadilah namanya mukasyafah. Mukasyafah itu adalah
runtuhnya hijab-hijab, runtuhnya tirai-tirai. Yaghfir lakum dzunubakum. Baru wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Baru kemudian kalian masuk ke dalam rasa senang, menyaksikan keindahan. Jannah itu kan keindahan. Di dalamnya ada air yang mengalir. Baru kemudian wa masakin thayyibatan. Baru kemudian ada kondisi yang suci. Masakin thayyiban itu tempat yang suci. Ya. Jadi ini urutan sebetulnya Pak Bu sekalian. Jadi baru kita masuk ke dalam rasa indah selalu dalam jiwa kita. Baru wa masakin thayyibatan. Masakin itu tempat tinggal thayyibah yang suci. Fi jannati adan, di dalam keindahan tadinya ini. Dzalikal fawzul adzim, itulah keberuntungan yang besar. Tapi masih ada satu lagi kata ayat ini. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi yang lain yang kalian pasti sukai. Yang kalian pasti sangat menyukainya, pasti tuhibbun. Menggunakan kata hub di sini, cinta. Dan ada lagi yang kalian paling cintai ini. Tuhibbuna menggunakan kata hub, cinta. Ahabba yuhibbu itu artinya mencintai. Dan ada lagi yang lain yang kalian paling cintai, yaitu nasrun minallah. Ini sama nih, nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun wa fathun, tadi kita sudah lihat. Ya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ya. Iza ja'a nasrullah wal fath, nah begitu. Jadi nasrun minallah fathun qarib. Dengan demikian yang sekalian berbahagia, fathun itu, nasrun dan fathun pertama secara batin adalah bahwa pertama sucinya kembali, runtuhnya hijab-hijab dalam jiwa kita, sehingga hadirlah rasa mutmainnah di sana, seperti dalam kata-kata ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu yang lahir di sana. Lahirlah rasa tenang dalam jiwa. Yang kedua adalah fathun, terbuka. Fathun itu sebetulnya secara bahasa terbuka. Dari kata fathah yaftal, terbuka. Apa terbuka? Mukasyafah. Ketika terbuka artinya apa? Tidak ada lagi yang ada selain dia. Terbuka. Yang kita saksikan cuma dia saja. Coba Bapak Ibu sekalian kalau masuk ke dalam bioskop. Bioskop itu kalau di Malaysia dan di Singapura namanya wayang kalau tidak salah. Masuk ke wayang, bioskopnya. Kalau kita masuk ke bioskop, ya, menonton bioskop atau wayang, maka kemudian apa yang kita saksikan di sana? Gelap, yang ada hanya layar di depan, screen yang besar. Ya. Yang ada cuma screen yang begitu besar. Sehingga seakan-akan kita ada di dalam kejadian di dalam film itu. Seakan-akan kita hidup terlibat dalam film itu. Kenapa? Karena kita hidup dalam gelap, kita hilang. Yang ada hanya layar itu. Nah begitulah juga. Ya, begitu masuk fathun qarib, maka kemudian yang ada hanya Allah. Ini sudah dengan fathun qarib. Kenapa? Karena dalam diri kita. Bukankah Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 berkaitan dengan puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, kan begitu. Ini qarib kata Allah dalam surat Al-Baqarah 186. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Ya. Ini fathun qarib, inilah pertolongan yang paling dekat. Itu apa? Allah hadir di sana. Wa basyir, maka berkenaan dengan ini, maka berikanlah kabar gembira kepada orang mukmin. Artinya apa? Artinya orang beriman itu harusnya merindukan ini, merindukan hadirnya Allah pada jiwanya. Itulah sebetulnya kebahagiaan hakiki. Ya, kalau masih berharap kebahagiaan terjadi apabila emas bertumpuk di lengannya kanan kiri. Kalau masih berpikir bahwa kebahagiaan itu terwujud apabila dompetnya selalu penuh sesak dengan uang, maka itu sebetulnya masih jauh dari fathun qarib. Masih jauh daripada rasa bahagia. Kebahagiaan orang beriman itu adalah apabila tidak ada lagi yang mengisi jiwanya kecuali dia. Karena dialah sebetulnya yang paling dekat kepada kita daripada yang lain. Allah jauh lebih dekat kepada jiwa kita daripada harta benda dan sebagainya. Apalagi berbicara tentang hakikat, harta benda, pangkat, dan jabatan, hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Maka wabasyiril mu'minin, seperti itu. Makanya jemaah sekalian sebagai untuk sampai ke sini kita sampaikan tadi harus ada orang suci, harus ada rasul, harus ada perwakilan Allah, harus ada waliullah. Maka ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Orang beriman jadilah penolong agama Allah. Ini ansarallah, penolong Allah. Tapi melalui apa? Kama qala Isa, sebagaimana Nabi Isa ibnu Maryam berkata kepada lil hawariyin,
man ansar ilallah. Jadi selalu harus ada Isa di sini. Harus ada orang suci di sini yang berkata man ansar ilallah. Siapakah yang mau menolong aku untuk sampai kepada Allah? Karena hanya dengan menolong aku, hakikatnya menolong Allah. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah surat As-Saff. Ini surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya kami telah memberikan fathan kepadamu dengan fathan mubina. Ya. Ada yang mengatakan kalau sudah fathan mubina itu sudah sampai pada tidak ada lagi. Jadi singularitas mutlak. Ya. Jadi singularitas mutlak, singularity mutlak. Ya. Kalau tadi itu masih ada penonton, walaupun kita sudah berada dalam kegelapan, tidak ada. Yang ada hanya depan, tapi di sini sudah tidak ada lagi sama sekali. Tidak ada lagi bioskop, tidak ada lagi tempat duduk, tidak ada lagi yang gelap di depan. Yang ada hanya dia. Itu disebut dengan fathun qarib secara batin. Tetapi secara zahir adalah ketika kekuatan-kekuatan yang mendatangkan kezaliman dan anti kemanusiaan sudah tidak kuasa lagi. Itu dengan fathun mubin. Jadi tidak ada kuasanya lagi. Terjadilah seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, yaitu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka khalifah yang berkuasa mutlak di sana, maka itu adalah fathun mubin yang di dalam surat Izzah tadi bahkan fathunya sudah mutlak, tidak ada lagi mubin, tidak ada qaribnya lagi. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Dan ini sama juga di dalam surat An-Nur. Ini surat, masih ada lagi surat ya, surat An-Nur. Kita langsung cari surat An-Nur. Jadi ada beberapa lagi sebetulnya, tapi waktu kita sangat terbatas. Kita loncat ke surat An-Nur. Allah berfirman surat An-Nur ayat 55. Wa adallahu alladhina amanu minkum. Allah telah menjanjikan, ini Allah telah menjanjikan alladzina amanu kepada orang beriman minkum di antara kalian. Wa amilus shalihat dan beramal saleh. Jadi Allah telah menjanjikan kalau orang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum. Allah pasti akan menjadikan mereka khalifah ini. La-nya taukid, nun-nya taukid, nun tasydid taukid. Taukid itu artinya penekanan, stressing, underline. La yastakhlifannahum. Ya, kami pasti atau dia pasti akan menjadikan mereka sebagai khalifah di mana? Fil ard. Seperti tadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kama stakhlafa alladziina min qablihim, sebagaimana sebelumnya telah pernah menjadi khalifah tetapi kemudian ditelikung di tengah jalan. Wala yumakkinanna lahum, dan Allah pasti akan meneguhkan, menguatkan lahum bagi mereka dinahum, agama mereka. Ini disebut dengan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa liyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada. Agama mereka yang Allah ridhoi. Kenapa Allah ridhoi? Karena pada saat ayat terakhir turun setelah peristiwa Ghadir Qum, Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Jadi Allah mengatakan wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, bagi mereka. Wala yubaddilannahum, dan kami akan ganti keadaan mereka mim ba'di khaufin, setelah sebelumnya penuh dengan ketakutan, diancam di mana-mana. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kalau pengikut kebenaran ini, kalau pengikut keluarga Nabi, menangisi keluarga Nabi yang dibunuh, berduka setiap tahun, cucu Nabi dibunuh di Karbala, dan ditangisi, banyak yang tidak senang kalau orang menangis. Dibubarkan, diusir, disebut sesat. Tetapi pada saat yang sama, saudara-saudara kita yang beragama Buddha, biksu, Bante datang dari Thailand jalan kaki ribuan kilometer selama hampir 3 bulan. Dari Thailand masuk ke Malaysia, Malaysia ke Singapura, Singapura menyeberang ke Pulau Sumatera, Sumatera jalan kaki sampai ke Pulau Jawa. Di mana-mana disambut. Bahkan orang Islam sendiri yang memijatkan kakinya di mana-mana. Media-media massa mengangkatnya, lihatlah aja media massa mengangkatnya di mana-mana. Dan tidak ada yang protes. Tidak ada anti nasional, aliansi nasional anti Buddha, tidak ada. Tapi begitu para pecinta keluarga Nabi menangisi cucu Nabi yang dibunuh dengan sangat sadis, pergi jalan kaki cuma 100 km kurang lebih
mereka disebut sesat, mereka dinista, luar biasa jemaah sekalian. Nah, ini adalah Allah mengatakan nanti kondisinya berubah, wala yubadilannahum. Ya. Dan siapa yang menangis, yang menista tadi mereka? Orang yang mengaku Islam juga. Jadi wala yubadilannahum, Allah akan gantikan mereka mim ba'di khaufihim. Setelah ketakutan mereka dengan apa? Amna, keamanan. Amna itu aman. Kenapa? Ya budunani, karena mereka selama ini telah menyembah kepadaku. La yusyriku nabi syai'a, dan mereka tidak pernah memperserikatkan aku dengan apapun juga. Wa man kafara ba'da dzalik, siapa ingkar setelah ayat ini turun ataukah setelah pemberitaan ini, fa ulaika humul fasiqun, mereka termasuk orang fasik. Jadi inilah ayat-ayatnya. Si panjang, tapi kita kembali lagi sini Pak sekalian. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan pembukaan. Nah, nanti orang akan berbondong-bondong. Lihat lain jemaah hajinya, pasti kelihatannya dari Malaysia atau Singapura ini, yang jalan di depan. Ini yang di depan kayaknya ini, orangnya kelihatannya Malaysia, Singapura atau Thailand. Itu pasti Asia Tenggara tuh. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian bahagia, jadi mereka akan berbondong-bondong, nanti akan penuh, tadinya cuma sedikit, lama-kelamaan menjadi semakin banyak. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi wa ra'aita nasa, kamu akan melihat ini. Dan kenapa saya kasih tandai dannya di sini Bapak sekalian? Karena dari 3 ayat ini penyambungnya nanti itu antara ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 itu berbeda. Dari 1 ke 2 menggunakan waw ataf. Kemudian ayat 2 nanti ketiga menggunakan fa. Jadi itu beda. Nanti masing-masing punya maknanya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, baru bawa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika. Ini fa menggunakan bukan waw tapi fa. Ya. Tapi baiklah, tidak usah kita terlalu teknis ya. Wa ra'aita, dan kamu telah melihat an-nasa, manusia. Ya, ingat ya Mas sekalian, ini kan nanti ya. Nanti ya, tetapi menggunakan bentuk lampau ya. Jadi iza jaa nasrullah sama dengan iza ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Jadi iza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa, iza ra'aita ya. Dan apabila engkau telah melihat manusia yadkhuluna, berbondong-bondong masuk. Yadkhuluna kita sebut berbondong-bondong karena ini ada afwaja ya. Ini afwaja ini artinya berkelompok-kelompok. Jadi sebetulnya Bapak sekalian, kalau Islam ini ditampilkan dengan benar-benar mensifati Al-Quran, itu pasti berbondong-bondong orang masuk. Orang senang semuanya. Kenapa? Karena dunia modern sekarang ini menawarkan harapan, tapi sekaligus penuh dengan ketakutan. Tingkat kejahatan, tingkat kriminalitas semakin tinggi juga sekarang. Dan itu yang melakukannya bukan orang, dulu kan kita berpikir orang-orang yang tidak mampu, tapi sekarang yang melakukan kejahatan-kejahatan banyak dari kalangan orang yang mampu secara ekonomi dan pendidikan. Nah, apa masalahnya? Tentu masalahnya adalah masalah hati. Dan butuh namanya an-nasr dan al-fath. Butuh an-nasr dan al-fath. Jadi wara'aitan nasa, dan apabila kamu telah melihat manusia yadkhuluna ini menggunakan bentuk mudhari. Yadkhuluna, mereka akan masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah. Ingat tadi di sana kita sebutkan dengan kata-kata din. Ya, din yang diridhoi tadi. Ya, alladzina irtadaw, yang Allah ridhoi. Atau dalam surat As-Saff dikatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dinil haq itulah dinullah. Afwaja, berbondong-bondong. Jadi nanti orang akan masuk Islam ke dalam berbondong-bondong. Kapan? Apabila kita mulai daripada tadi di atas. Coba menantikan, merindukan kedatangan pertolongan Allah yang dibawa oleh manusia suci. Yang kedua, kita mulai dari diri kita dengan mencoba melakukan fathun qarib pada jiwa kita masing-masing. Dengan meruntuhkan hijab-hijab. Marilah kita berhenti bersandar kepada benda-benda, kepada uang, kepada materi, kepada pangkat, kepada jabatan, macam-macam.
benar-benar kita hanya bersandar kepada Allah, tetapi kebersandaran kepada Allah bukan secara fatalistik, bukan dengan pasif, tetapi dengan aktif. Dengan aktif belajar dan belajar, berinovasi dan berinovasi, mencipta dan mencipta, melakukan kebajikan dan terus melakukan kebajikan, menciptakan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jangan justru kita pasif, menunggu. Justru kita harus aktif. Kita harus aktif, bukan kita menunggu, tapi kita harus aktif. Mungkin itulah sebabnya kenapa Imam Hussein berhenti di Karbala dan tidak langsung masuk ke Kufah. Tidak dibiarkan masuk. Supaya di sana ada dua yang aktif. Dari pihak Imam Hussein juga aktif, datang. Seperti mana Allah mengatakan pertolongan Allah akan datang. Tapi pada saat yang sama juga orang Kufah juga harus aktif. Datang ke Karbala juga. Jadi Karbala di sana tempat pertemuan antara pertolongan Allah dan orang yang mau ditolong. Jadi orang yang mau ditolong datang menolong Imam Hussein. Jadi di Karbala itulah berjumpa kata-kata intan surullah yang surukum. Pertolongan Allah datang melalui Al-Husain di sana, dan dia mau ditolong datang ke sana seperti Muslim bin Auzaja. Jadi datang ke sana, bukan pasif. Orang-orang yang hanya tinggal di Kufah saja ya selesai terintimidasi oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Ya kemudian mereka semuanya ciut nyalinya. Bahkan banyak di antara mereka menjadi pengkhianat. Kita tentu berlindung dari Allah, jangan-jangan kita ini punya hati pengkhianat terhadap kebenaran. Ya. Jadi wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Afwaj itu berbondong-bondong. Nah, nanti kita akan lihat bahkan lebih penuh lagi dari ini. Ya, ini ingat jemaah sekalian. Jadi inilah kita saksikan orang yang tadinya sedikit pada zaman Nabi sekarang semakin lama semakin banyak dari seluruh penjuru dunia. Untuk apa? Untuk datang kepada rumah Allah. Ini yang kita saksikan adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang datang ke sana untuk menunjukkan tadi kecintaannya, kerinduannya, dan kerinduan ini harus diwujudkan dalam bentuk Allah yang sungguhnya melalui manusia sucinya. Jadi ini hanya rumah saja, Baitullah. Jadi Baitullah itu harus ada di sana. Ada di sana Allahnya dan ada wakilnya Allah di sana. Seperti itu. Seperti mana di dalam rumah kita ada kepala rumah tangga, ada suami dan ada istri di sana. Kepala rumah tangga tidak kelihatan, tapi kalau kita datang ke rumah itu saya jumpa dengan istrinya. Nah, dalam kaitannya dengan Baitullah, kita pernah sampaikan bahwa di dalam surat Asy-Syams semuanya berpasangan kecuali nafs. Wasyamsi waduha, pasangannya wal qamari idza talaha. Was-sama'i wa ma banaha, pasangannya adalah wal ardi wa ma tahaha. Wan nahari idza jalla, pasangannya wal laili idza yaghsha. Tapi begitu sampai kepada wa nafsi wa ma sawaha, tidak ada pasangan. Kenapa? Karena pasangan nafs kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka nafs yang suci lah yang menempati, yang mewakili Allah di sini, dan hakikatnya Allah yang hadir melalui manusia suci tersebut. Maka harusnya kesempurnaan tawaf ini adalah apabila berjumpa antara Allah dan manusia sucinya di Baitullah. Makanya orang-orang yang mendapatkan gelar ini namanya Ahlul Bait, yang berhak menempati Bait Allah. Nah, baru kemudian Bapak lihat di sini, fa di sini ya. Fasabbih. Ya, jadi wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fa maka. Jadi kalau kita lihat itu ayat pertama dan kedua itu satu. Yaitu kata-kata iza jaa. Iza jaa, baru kemudian kedua iza ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Kalau ini sudah terjadi, maka fasabbih bihamdi rabbika. Ini secara batin dulu kita bicarakan. Fasabbih, maka selalulah mensucikan jiwa kalian. Jangan sampai merasa jumawah. Kalau orang jumawah pada akhirnya menjadi jumut juga. Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Kenapa? Jangan sampai memuji diri kita. Wastaghfirhu, dan tetaplah istighfar kepadanya, karena setiap saat ujub, riya, takabur bisa masuk. Benteng supaya jiwa kita jangan dimasuki oleh penyakit ujub, riya, takabur, maka selalu istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika. Sama dengan surat Al-A'la yang pernah kita bahas. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Kata-kata bihamdi kita sudah terangkan. Ini kata hamd, pertemuan antara Hamid, Ahmad, dan Muhammad. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, karena sungguhnya dia adalah
penerima taubat. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau kita lihat di sini, jemaah sekalian, ini adalah syarat batin dulu harus kita penuhi. Dengan cara mensucikan hati kita, membentengi jiwa kita dari penyakit-penyakit ujub, riya, takabur. Dengan cara bertaubat, meruntuhkan tirai-tirai itu yang dibawa oleh dosa-dosa kita, riya, ujub, takabur kita. Nah, setelah kita menyelamatkan diri kita, baru bisa menyelamatkan orang di sekitar kita. Seperti ayatnya dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi harus menyelamatkan diri kita dulu, baru keluarga kita dari neraka. Tidak bisa kita langsung berbicara menyelamatkan manusia, kita sendiri nggak beres. Makanya kita sampaikan di tempat ini, jemaah sekalian, kalau Nabi menghadapi masalah di masyarakat, dia pergi berkhalwat, bertahanus di Gua Hira, mencari, berjumpa dengan Allah, mencari solusi dari Allah. Kalau kita kan tidak, ada masalah kita ribut di grup-grup, ya, berantem seakan-akan kita semuanya adalah pemberi solusi yang ada di sana. Tanpa kita sadari bahwa dengan cara seperti itu kita sudah ujub sebetulnya. Merasa diri kita ini pemberi solusi. Kita ini adalah pemberi jalan keluar. Kita adalah problem solver. Padahal problem solver yang sungguhnya adalah Allah. Ingat dalam surat Ad-Duha sebelumnya, wa wajadaka dhallan fahada. Hanya bisa apabila Allah menggait kita, membimbing kita. Kalau kita di grup-grup baru kemudian kita ribut satu sama lain, tidak akan menyelesaikan masalah. Kita yang mengkritik sekarang, suatu saat kalau kemudian naik di kursi itu, kita melakukan hal yang sama juga. Maka oleh sebab itulah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan menghadirkan dia, Hamid, Ahmad, dan Muhammad dalam diri kalian. Karena itulah wujud Tuhan kalian sebetulnya di dalam diri kalian. Apabila muncul itu, lalu kemudian istighfarlah, karena sungguhnya Allah selalu menerima taubat kita. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia ayat-ayat berkenaan dengan pertolongan Allah. Dan ini benar-benar akan ada pertolongan secara zahir di masa terakhir, karena Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dikatakan, lestahfanahum kama stakhlifal ladina min qablihim. Nah, sekarang kita lihat jemaah sekalian berbahagia, hadis-hadis berkenaan dengan ini. Ini kita angkat hadis ya dari Imam Ali. Imam Ali mengatakan Al-Mahdi dari kami. Ini adalah kita ambilkan hadisnya dari hadis Imam Ahmad, nomornya 734. An Abi Tufail, dari Abu Tufail, qala berkata, Hajjaju sami'tu, ya, Hajjaj berkata, sami'tu Aliyan, saya mendengar Ali, ya, radhiyallahu anhu, saya mendengar Ali berkata, yaqul berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, lau seandainya lam yabqa minad dunya, seandainya tidak tersisa lagi dari dunia ini, illa kecuali yaumun, kecuali satu hari saja lagi, la ba'athallahu, niscaya Allah akan mendatangkan, membangkitkan, menghadirkan, Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan rajulan, seseorang. Artikan saja rajulan, seseorang. Dari mana? Minna, dari kami, dari ahli bait, dari ahli bait Nabi, ya. Minna, dari kami. Nah, Imam Ali mengatakan minna, bukan mengatakan minal muslimin, bukan, tapi minna, dari kami. Apa yang dilakukan? Yamla'uha adlan, dia akan memenuhi dunia ini adlan, dengan keadilan. Memenuhi dunia ini dengan keadilan. Kama muliat jauran, sebagaimana sebelumnya dunia ini diisi dengan jauran. Apa itu jauran? Kejahatan, kriminalitas, kezaliman, ketidakadilan. Ya, kama muliat jauran. Ini adalah hadis dari Imam Ahmad. Jadi izahnya tadi sama, akan datang. Baru siapa itu Al-Mahdi? Yang sudah tadi dengan rajulan. Kan bukan tadi cuma rajulan. Ini adalah hadis dari Ibnu Majah. Nomor hadisnya 4076. Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Haddatsana Ahmad bin Abdul Malik.
haddatsana Abul Malihi Ar-Raqih an Ziyad bin Bayan an Ali bin Nufail, dari Ali bin Nufail, an Sa'id bin Al-Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab. Qala, berkata, kunna, kami dulu berada, inda Ummi Salama, di sekitar Ummu Salamah, maksudnya bersama dengan Ummu Salamah. Fatadzakarna, lalu dia mengingatkan kami. Tadzakar itu mengingatkan kami, bermuzakarah, mengingatkan kami. Lalu dia mengingatkan kami, artinya mereka ini sahabat-sahabat Nabi berkumpul meriung di sekitar Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah istrinya Nabi tadinya sebelum Nabi wafat. Begitu berkumpul sahabat-sahabat Nabi di sini, apa yang dilakukan Ummu Salamah? Karena dia mengingatkan kami tentang siapa? Al-Mahdi, Imam Mahdi. Faqalat, dia berkata, Ummu Salamah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku katanya mendengar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda. Apa sabdanya? Al-Mahdiyu min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu adalah min waladi Fatimah, dari anaknya Fatimah, dari putra daripada Fatimah. Artinya keturunan daripada Fatimah. Jadi kalau begitu Mahdi itu harus jelas keturunan Fatimah. Bagaimana jelasnya? Bagaimana disebut keturunan Fatimah? Kalau menurut sebagian orang tiba-tiba ujuk-ujuk muncul, mendadak muncul, tidak tahu dari mana. Kan susah mengetahui nasabnya. Untuk mengetahui nasab seseorang kan harus ketahuan ayahnya, sampai ke atas, sampai kepada Fatimah. Karena dengan melalui Fatimah sampai kepada Rasulullah. Ini Al-Mahdi dari keturunan Fatimah itu Zahra. Jadi ini hadisnya di dalam Ibnu Majah. Jadi sudah jelas Al-Mahdi, keturunan Fatimah. Lalu yang keberapa? Nah, kita sampaikan lagi. Ini adalah hadis dari Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3732. An Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu hadzal dinu azizan. Agama ini akan terus-menerus aziza, mulia, perkasa, kuat. Apabila kita artikan apabila isnai asyara, ila kepada, maksudnya bersandar kepada. Jadi kita sebutkan bersandar kepada isna asyara khalifatan, bersama kepada 12 khalifah. Jadi harus 12 khalifah. Harus bisa dihitung dari atas. 1, 2, 3, 4 sampai 12. Jadi bukan cuma 4 atau 5, tapi 12 khalifah. Ila isnai asyarat khalifatan. 12 khalifah. Berarti Al-Mahdi yang terakhir adalah yang ke-12. Itu bisa dipastikan. Qala, Jabir bin Samurah berkata, fakabbara, begitu Nabi mengatakan bahwa agama ini akan selalu kuat, selalu mulia selama bersama dengan 12 khalifah, maka fakabbara, ingat ya Mas sekalian, makanya yang bermazhab Ahlul Bait itu macam juga. Jadi yang paling terakhir dan paling banyak sekarang adalah namanya Imamiyah Isna Asyariyah, Imamiyah yang percaya 12 khalifah. Isna Asyara ini ya. Lalu setelah itu kemudian fakabbara, fakabbara nasu, orang-orang pada takbir. Wadaju, lalu kemudian setelah mereka bertakbir, mereka saling berbicara satu sama lain. Terjadilah keributan, terjadilah semacam kebisingan. Summa qala, kemudian Jabir bin Samurah berkata, kemudian Nabi berkata, kemudian qala, Nabi berkata, kalimatan khafifatan, berkata satu kata, khafifatan, yang agak samar, maksudnya karena saking ributnya orang, samar, khafifatan. Qultu, akhirnya kemudian aku berkata li abi, kepada ayahku yang juga hadir di sana, ya abati, wahai ayah. Maqala, apa tadi yang Rasulullah katakan yang terakhir itu, yang setelah orang ribut-ribut? Qala, ayahku menjawab, kulluhum min Quraisyin, semua yang 12 itu dari Quraisy, ya, yaitu dari keluarga Nabi berdasarkan tadi dari keturunan Fatimah. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, Sunan Abu Daud. Jadi hadis riwayat Sunan Abu Daud atau dari Abu Daud nomor 3732.
Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan ayat surat An-Nasr ini walaupun 3 ayat, jadi Bapak sekalian 3 ayat saja rasanya susah untuk menyelesaikannya sampai 1,5 jam lebih. Kenapa? Karena itu tadi, begitu kayanya Al-Quran. Kalau kita kaitkan satu ayat dengan ayat lain itu luar biasa. Sehingga kita benar-benar dibawa untuk semacam beranjang sana di dalam Al-Quran. Anjang sana atau apa itu? Beranjang sana. Berwisata rohani. Paling indah adalah di dalam Al-Quran. Dari satu ayat ke ayat lain, dari satu surat ke surat lain. Sehingga kita merasakan kedalaman dan kekuatan daripada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya kita toh dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan kehilafannya, dari kekurangan dan kehilafan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan, jangan diambil, dan ambillah yang benar dari Allah SWT. Karena dari Allah tadi, wal haq itulah kebenaran. Terima kasih banyak. Walafuminkum yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, beri pencerahan mara itu Jamilah. Mereka kata kita pertama kali dikenal pada Al-Bait Al-Musallam. Apa mara itu Jamilah dalam ayatnya yang langsung kalau anda kata seluruh Quran itu tak ada. Kecuali inilah surahnya yang buat kita akhirnya beriman dengan serta merta. Afwan saya batal itu. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan marah itu illa jamila, benar. Tetapi dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Fahjurhum hajran jamila. Berhijrahlah, menjauhlah dari mereka dengan cara yang indah. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi fahjurhum hajran jamila. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Inilah apa artinya bersabar dengan sabar yang indah, berhijrah di hijrah yang indah. Artinya bahwa kalau kita mendapatkan apapun juga yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa mendatangkan mudarat, karena sabar itu kan biasanya berkaitan dengan mudarat yang tidak menyenangkan. Ya. Lalu bahkan walaupun memang sabar juga perlu untuk yang menyenangkan. Misalnya kita punya uang banyak, perlu sabaran juga supaya kita jangan terpengaruh oleh hawa nafsu kita untuk berbelanja dan berbelanja. Jadi kita harus Kita harus sabar. Sabarnya apa? Sabar itu kita harus menyaksikan bahwa di balik sabar itu sebetulnya dia. Jadi orang tidak bisa dikatakan sabar kalau dia tidak menyaksikan dia yang indah. Itu disebut dengan fasbir sabran jamila. Ini berkali-kali dikatakan oleh Nabi Yakub ketika mendapatkan 2 kali Nabi Yakub mendapatkan musibah besar dalam hidupnya. Yang pertama adalah pada saat Yusuf dilaporkan dimakan serigala. Di situ dia mengatakan fasbir sabran jamila. Kemudian yang kedua ketika adiknya Yusuf, yaitu Benyamin, dibawa ke Mesir lalu kemudian balik dikatakan ditahan juga di Mesir. Ini ditahan. Jadi sudah kehilangan 2 anak, yaitu Yusuf dan sekarang adalah adiknya Yusuf, Benyamin. Pada saat itu juga Nabi Yakub mengatakan sabar dengan sabar yang indah. Jadi selalu kesabaran yang indah itu artinya ketika mendapatkan musibah, kejadian yang sangat-sangat menurut manusia biasa itu adalah sangat-sangat sangat-sangat menyedihkan, maka dia sabar. Dalam Al-Quran dikatakan wabasyiris sabirin, apabila kita mendapatkan ujian, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wal anfus la thamarat wabasyiri, hal yang mengguncangkan, ketakutan, kelaparan, kehilangan anggota keluarga, kekurangan harta benda, tidak punya makanan yang cukup, bahkan tidak ada sama sekali. Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Sebaliknya kemudian kita menghadapi orang-orang yang jahat, seperti Musa menghadapi Fir'aun, Nabi Isa menghadapi Bani Israel yang berkonspirasi untuk membunuhnya. Bagaimana caranya? Meninggalkan mereka dengan cara yang baik. Ya. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau ada yang tidak menyenangkan, berarti ada orang yang tidak menyenangkan, nggak perlu kita menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi kemudian menaikkan kita punya tinju, nggak perlu. Ya.
Nggak perlu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan dengan cara yang baik. Ya. Kalau orang Inggris menyebutnya take it or leave it. Artinya kalau kita enak, senang, benar, kita ambil. Tapi kalau tidak bagus, ya kita tinggalkan baik-baik. Leave it dengan baik, dengan jamila, dengan indah. Artinya apa? Kenapa kita bisa sabran jamila? Kenapa kita bisa muhajiran jamila? Karena jiwa kita adalah, isinya adalah jamil. Inilah yang dikatakan dalam kata-kata kalimat yang sangat terkenal, ma ra'aitu illa jamila. Dan ketika kita mengatakan ma ra'aitu illa jamila, berarti artinya apa? Ma ra'aitu illa fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya. Semoga kebersamaan Bapak Ibu sekalian dengan kajian Al-Quran ini, tadabbur ini, Allah catat Bapak Ibu sekalian sebagai pecinta Al-Quran dan penanti dan penunggu daripada pasangan Al-Quran yang akan datang sebelum kiamat kubra itu datang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.